Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Az-Zahra wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, mencakup istri-istrinya Nabi, saudara, dan mencakup dzurriyyatnya baginda Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Kalau cucunya Nabi, tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau hasilnya G, itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah sing aku cucu Nabi sudah dites DNA, Bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Hanif Alatas, seorang Rambak Lawi yang juga merupakan menantu dari Imam Jumbo yang akhir-akhir ini kita kenal sebagai Imam Bubu Bapa. Kali ini pasca penulisan bukunya memberikan satu penegasan tentang bagaimana dia kembali mengukuhkan dirinya sebagai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cilakanya, karena dalam pernyataannya memasukkan dirinya bahwa dia adalah merupakan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu kita semua sudah bersepakat bahwa Ahlul Bait itu hanya 5 orang, dan saya kira seluruh orang sudah paham betul, terutama orang Muslim, siapa yang kelima itu. Nah, di sini menandakan bahwa dia ini betul-betul pemblinger, ya, merasa nasabnya ini betul-betul sah. Oleh karena itu Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani pasca buku Rumail Abbas ini muncul memberikan bantahan, dan bantahannya sungguh-sungguh di luar dugaan kita semua. Sangat wajar kemudian kalau dikatakan bahwa buku ini hanyalah sebuah clipping dan isinya pembodohan semua. Nah, seperti apa keseruan perdebatannya ini dalam video terpisah yang saya kompilasi, sehingga berharap dari kompilasi video ini sahabat-sahabat bisa melihat betul dengan mata batin, dengan pikiran yang jernih, seperti apa upaya keras yang dilakukan oleh Hanif Alatas ini dalam rangka mengukuhkan dirinya dan seluruh klannya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani membungkam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh yang namanya Hanif Alatas. Ini kita simak secara bersama-sama. Makanya keluarga Nabi sama pewaris Nabi saat ini diadu domba. Dzurriyyat Nabi sama ulama dibentur-benturin, habaib sama kiai dibikin ribut. Maka mereka berusaha, begitu habaib kiai ribut, apa yang terjadi, saudara? Umat ribut. Ada upaya pembelokan bahwa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia katanya bukan Wali Songo, tetapi adalah orang-orang klan Baklawi dari Yaman. Ini adalah bahtera Ahlul Bait Rasulullah. Ada bahtera Sadah Al-Abi Alawi dengan tariqah Alawiyah yang diusung oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, dilanjutkan dengan Al-Imam Al-Haddad. Orang Wahabi ngaku aswaja, betul. Kabib ngaku aswaja. Lihat di Rabita Alawiyah itu, di anggaran dasarnya aswaja ala tariqah al-alawiyin, tariqah ba'alawi, aswajanya tariqah kabib. Kalau sudah naik di bahtera cinta kepada keluarga Rasulullah, insya Allah selamat dari dunia sampai akhirat, saudara. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ini adalah upaya pembelokan sejarah secara sistematis yang tidak mempunyai dasar, karena mereka ingin hari ini orang-orang yang dinisbatkan kepada orang-orang yang dulu berperan dalam kesejarahan itu mendapatkan bagian-bagian penghormatan dan privilege dari apa-apa yang mereka klaim sebagai pahlawan, yang mereka klaim sebagai bagian daripada leluhurnya, padahal tidak terkonfirmasi oleh data apapun bahwa leluhur mereka adalah para pejuang.
Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya umat Islam. Siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada Ahlul Bait, siap naik bahteranya Ahlul Bait. Aku cinta Rasulullah tapi tidak cinta kepada Ahlul Bait, dusta atau tidak? Siap ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah? Takbir. Tidak ada, bahkan leluhur mereka ada data sejarahnya di Leiden. Saya pernah ke Leiden, Belanda, bahwa mereka adalah leluhurnya orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Bahkan ketika Ratu Wilhelmina ulang tahun, mereka mengadakan selamatan. Adalah Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum, mencakup istri-istrinya Nabi, saudara, dan mencakup zuriatnya baginda Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi, pertama harus tanya hasil tes DNA-nya mana. Saya cucunya Nabi, mana tes DNA-nya? Kalau cucunya Nabi tes DNA-nya hasilnya J1. Kalau hasilnya G, itu jangankan dia cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Kabib kah sing aku cucu Nabi sudah dites DNA, Bu. Saudara-saudaranya di Yaman 180 orang, ake-akeanane haplogrupe G gatel. Lamun putune Nabi haplogrupe J. Kita baca ratib haddatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita baca ratib Al-Attasnya Habib Ali Habsyi, kita baca simtudurornya, habaib lainnya yang kita ikuti ajarannya, baca wiridnya. Ini adalah bagian dari bahtera keluarga Rasulullah. Tanyakan mana buktinya menurut ilmu nasab dan ilmu sejarah. Saya sudah meneliti, Bu, para kabib-kabib Baklawi yang ngaku putuni Nabi, ikut saya teliti dalam kitab-kitab nasab mulai abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, terbukti dengan pasti bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi siapa saja yang tahu untuk memberitahu orang lain. Wajib bagi siapa saja yang tahu untuk tidak mengakui mereka sebagai turun Nabi. Haram hukumnya ngakui dudu putune Nabi sebagai putune Kanjeng Nabi. Saya kira jelas sahabat ya, bahwa yang disampaikan oleh Hanif Alatas dari dulu sampai hari ini saya kira tidak berubah ya, hampir sama saja. Dengan nada yang tinggi, berupaya keras di depan jamaahnya mendoktrin para mukibing agar yakin betul. Bahkan teriakannya lantang, siapa yang mau ikut bahtera keluarga Nabi, betapa dia sangat berblinger mau dianggap sebagai keluarga atau zuriat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat yang sama, dalam video terpisah, Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani membantah hal tersebut, bahwa kalau besok-besok ada orang yang datang mengaku sebagai cucu Rasulullah, tanyakan saja langsung upload grupnya apa, apakah dia sudah tes apakah sudah tes DNA atau bagaimana. Ini saya kira memang diskursus yang tidak akan ada habisnya. Tapi bagi saya berasumsi bahwa sesungguhnya diskusi ini sudah selesai. Mereka terbukti bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun misalnya suatu waktu mereka mampu menemukan data-data atau fakta-fakta yang betul-betul konkret sebagaimana apa yang dipersyaratkan oleh Kiai Imanuddin Utsman Al-Bantani di dalam tesisnya, ya saya kira tidak ada masalah, silahkan ungkap saja. Selama itu memang bersumber dari data-data yang asli dan didukung dengan fakta-fakta sejarah dan filologi, maka ungkap saja. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika diperhadapkan dengan teknologi tes DNA, kalian tidak terbukti bahwa haplogrupnya J, tetapi melainkan G, dan itu sudah diuji kurang lebih 180 orang keluarga mereka dan semua terbukti G. Artinya final mereka bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.